Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih dikasih kesehatan sama Allah. Kita bersyukur kepada Allah bisa duduk dengan manis belajar walaupun online. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang zakat karena PTS kita sampai zakat ya bab 6. Oke, semoga kalian siap semuanya. Pengertian zakat sudah disampaikan kemarin ya. Masih ingat rukun Islam ada 5, syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ya. Adapun pengertian zakat dari segi bahasa adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Insya Allah sudah sampaikan kemarin. Dari segi istilah, mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Nah, tadi sudah disampaikan rukun Islam yang ketiga, dan hukum zakat adalah wajib ain, yaitu bagi setiap orang ya itu wajib mengeluarkan zakat. Apabila tidak, maka dosa ditanggungnya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah salah satunya dan banyak di ayat lain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke. Kan. Ini kemarin sudah sampaikan syarat wajib zakat juga sudah. 1, beragama Islam yang merdeka, yaitu bukan nambah sahaya. Ada harta yang dimiliki adalah milik sendiri. Yang keempat, telah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Yang kelima, telah memasuki haul. Haul itu adalah waktunya, yaitu periode 1 tahun hijriah. Dan kalau untuk yang lain, kebun dan perkebunan dan pertanian, ketika panen haulnya. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemarin sudah zakat fitrah sudah disampaikan, yaitu zakat fitrah, zakat berupa makanan pokok, misalnya beras, gandum, jagung, ya, yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Kalau makanannya jagung, makan pokoknya ya. Kalau makan pokoknya sagu ya sagu. Ya. Ingat, wajib ain ya bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan untuk hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, zakat fitrah disebut juga zakat nafs atau zakat jiwa karena berkaitan dengan jiwa. Syarat wajib zakat fitrah. 1, beragama Islam. Ya, orang yang waktu matahari terbenam pada hari penghabisan bulan Ramadan itu masih hidup. Yang ketiga, orang yang punya kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Waktunya kapan ya kita membayar zakat fitrah? Ini kita harus tahu ya. Setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, itu keputusannya. Yang utama itu diserahkan kepada yang berhak menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Kalau menyerahkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri tidak sah ya, tidak mendapatkan pahala seperti sedekah biasa. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah seorang muslim. Bagaimana kalau orang itu tidak muslim ya? Tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang Allah perintahkan tadi. Dan dia masih hidup waktu terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya, baik dalam malam hari itu ataupun pada siang harinya.
Besarnya zakat fitrah sudah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu 1 sok atau 4 mud yang setara 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok. Dan perlu diingat, Rasulullah tidak pernah menggantikan dengan uang. Seandainya kita menyerahkan uang, nanti akan diberikan makanan pokok. Nah, adapun mustahik ya. Kalau orang zakat namanya muzaki. Mustahik zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, satu-satunya orang yang berhak mendapat zakat fitrah adalah fakir miskin. Rasulullah berfirman, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'ratul lis-shaim minal lagwi warrafat wa tu'matan lil masakin." Ya, maaf ya, lil masakin. Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia, ya, seperti rafas dan tutur kata yang keji, dan agar jadi makanan bagi orang-orang yang miskin. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Manfaat zakat fitrah: 1. Mendidik rasa kemanusiaan sama umat, ya, merasakan orang lain, ya, empati namanya. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Yang ketiga, membersihkan diri dari penyakit jiwa seperti kikir, iri hati, dan tamak. Yang terakhir, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi macam zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Selanjutnya, ya, apa itu zakat kedua? Yaitu zakat mal. Apa kata mal? Apa maksudnya zakat mal? Ya, kata mal secara bahasa berarti harta. Ya, jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan jenis harta, nisab, dan kadar zatnya. Lihat, zakat mal ya sama dengan zakat harta. Apa saja itu harta itu? Emas, perak. 2. Barang niaga. 3. Hasil bumi. 4. Rikas, barang temuan. Yang kelima, binatang ternak, yakni sapi, kambing, atau unta. Untuk sapi, kambing, atau unta nanti akan dipelajari khusus di kelas 6 insya Allah ya. Adapun nisab dan haul ya. Tadi sudah dikatakan setelah sampai nisab atau haul dan haul ya. Apa itu haul ya? Dan apa haul dan nisab ya? Nisab adalah batas minimal harta yang harus dizakati seperti harta hasil perdagangan, emas dan uang senilai emas kira-kira 85 gram dan wajib dizakati 2,5%. Haul adalah periode masa berlangsungnya suatu usaha atau masa disimpannya harta. Ya, zakat harta kekayaan, perdagangan, dan peternakan haulnya 1 tahun. Tapi zakat pertanian dan zakat perkebunan haulnya saat panen. Masya Allah ya, kita harus tahu ilmunya hingga kita bisa mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mustahik ya, zakat mal yaitu orang yang tidak, maaf nih ya, ini adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang yang kaya, yang hartanya dari penghasil usahanya, hamba sahaya karena mendapat nafkah dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat. Ingat, ini adalah orang yang berhak orang yang
tidak berhak menerima zakat nih, orang yang tidak berhak menerima zakat. Lanjut. Nah, lanjut. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat mal ya. Oke, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin walaiha wal mu'allafatil qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk satu, orang-orang kafir, orang-orang fakir, dua, orang miskin, tiga, orang ambil zakat, empat, mu'alaf, lima adalah untuk memerdekakan hamba sahaya, yang keenam untuk membebaskan orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan, yakni untuk di jalan Allah, ya. Yang kedelapan ya, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Orang ini ya dalam perjalanan ya sebagai kewajiban perintah dari Allah. Nah, itulah ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oke, di gambar ini ada terlihat 8 golongan ya. Sekarang hikmah zakat. Oke. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Oke, terus lanjut yang ketiga. Dalam peristiwa zakat itu akan mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, karena harta itu adalah titipan dari Allah ya. Selanjutnya, mendorong manusia. Oke. Yang terakhir ya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Bu Puji cukupan sekian tentang zakat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu ingatkan lagi bahwa materi PTS bab 1 sampai bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.